Baik, di sini saya Maria Angelika dari kelompok Halim A. Di sini saya mendapat bagian di bab pertama, yaitu tantangan dan peluang pendidikan saling temas. Di sini saya menjelaskan 3 pembahasan, yaitu 1.3 sejarah pendidikan saling temas, 1.4 tujuan pendidikan saling temas, lalu yang terakhir 1.5 tantangan pendidikan saling temas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 1.3, yaitu sejarah pendidikan saling temas. Sejarah pendidikan saling temas. Pendidikan saling temas dimulai dengan gerakan sains, teknologi, dan masyarakat atau STS dalam pendidikan sains. Pendidikan STS mulai mengalami kemajuan sejak munculnya berbagai isu, seperti penggunaan binatang sebagai percobaan, polusi lingkungan, dan meningkatnya dampak inovasi, teknologi, dan infrastruktur sosial yang mulai menimbulkan dilema pada etika, moral, ekonomi, dan politik. Para peneliti pendidikan dan pejabat pemerintah mulai menyadari bahwa masyarakat umum kurang memahami interaksi antara sains dan masyarakat serta tingkat melek sains yang sangat rendah. Pendekatan STS merupakan reformasi dalam pendidikan sains yang menyiapkan siswa untuk memahami perkembangan sains dalam konteks budaya, ekonomi, dan sosial politik. Melalui saling temas, memungkinkan pelajaran atau para pelajar memiliki pemahaman yang kuat tentang kontroversi dalam alam, penyebab perubahan ipteks, hubungan antara logika dan kebudayaan, keterbatasan metode analisis rasional dalam menguraikan permasalahan yang kompleks. Tujuan pendidikan saling temas. Kurikulum saling temas menekankan pada kebutuhan untuk mengembangkan melek sains terkait dengan pemahaman tentang hubungan timbal balik antara sains, teknologi, dan lingkungan. Tujuan dasar pendidikan saling temas adalah menumbuhkan kemampuan mereka untuk menempatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam konteks budaya, ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Contohnya, dibandingkan membelajarkan siswa mengenai fakta dan teori tentang pola cuaca, jauh lebih bermakna jika mereka dilibatkan dalam menjelajahi fakta dan teori tersebut dalam konteks isu aktual, seperti pemanasan global atau ketahanan pangan. Para siswa juga dapat memperdebatkan konsekuensi lingkungan, sosial, ekonomi, politik tentang kesepakatan internasional terkait dengan pemanasan global. Adapun tujuan dari pendidikan saling temas secara umum. Yang pertama, mengimplementasikan pendekatan interdisipliner dalam pendidikan sains berbasis pada integrasi antara aspek ekonomi, etika, dan sosial politik dari perkembangan sains dan teknologi dalam kurikulum sains. Lalu yang kedua, melibatkan siswa dalam menyelidiki berbagai isu global yang nyata dan membawanya ke dalam realitas pengetahuan sains. Isu tersebut antara lain dampak sosial dari pemanasan global, rekayasa genetika, deforestasi, uji nuklir, dan krisis pangan global. Lalu yang ketiga, mengaktifkan siswa dalam memformulasikan pemahaman yang kritis tentang interaksi antara sains, teknologi, dan masyarakat. Lalu keempat, mengembangkan kemampuan dan keyakinan diri pada siswa untuk mengekspresikan opini dan membuat keputusan berdasarkan atas informasi yang tepat dan melakukan aksi yang bertanggung jawab dalam menghadapi isu yang timbul dari dampak sains terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang kelima, mengembangkan kemampuan memformulasikan sisi etis dan moral dampak sains terhadap kehidupan sehari-hari. Lalu ada tantangan pendidikan saling temas. Menurut Petrati dan Forbes tahun 2000, tantangan pendidikan saling temas mencakup 5 aspek, yaitu yang pertama, 1. Nilai dan keyakinan. Kesiapan pendidik membantu siswa dalam memformulasikan pemikiran, mengeksplorasi opini orang lain, dan percaya diri dalam mengambil keputusan berdasarkan pandangan pribadinya. Untuk itu, pendidik perlu menumbuhkan rasa aman, menciptakan lingkungan kelas yang tidak menghakimi, berhati-hati untuk tidak memaksakan nilai-nilai dan keyakinan pribadi kepada siswa. Lalu yang kedua, pengetahuan dan pemahaman. Pendidikan saling temas secara interdisipliner memerlukan pendidik yang mampu melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Para pendidik juga dituntut untuk memahami isu dari berbagai disiplin ilmu. Lalu pada poin ketiga, kekurangan waktu dan sumber daya. Waktu dan kemampuan pendidik menentukan seberapa jauh mereka dapat mendalami isu dari berbagai perspektif.
Lalu pada poin keempat, pendekatan pedagogi. Berbagai pendekatan pedagogi berdasarkan paham konstruktivisme tersedia untuk mendukung saling temas, tergantung pada pengalaman dan tingkat kenyamanan pendidik. Semua permasalahan saling berhubungan dan mengarah pada dua kesimpulan utama. Yang pertama, ketidakmampuan pendidik dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa. Lalu yang kedua, perhatian terhadap konteks sains sepenuhnya terkait dengan perspektif pada pendidik. Padahal hasil konferensi dunia tentang pendidikan sains menekankan tentang pentingnya meningkatkan kepedulian masyarakat luas tentang IPTEX agar generasi muda mampu memegang peranan dalam pertumbuhan ekonomi yang demokratis.